Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, ayuhan netizen dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat Allah SWT dan ampunannya, dan mudah-mudahan juga dengan tersisanya beberapa hari lagi, kurang lebih 3 atau 4 hari lagi, kita akan mengakhiri bulan Sya'ban, yang artinya akan segera kita memasuki bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan atau Ramadan yang tentu menjadi salah satu bulan di antara 12 bulan yang telah Allah ciptakan, satu-satunya bulan yang didambakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimah, khususnya kaum beriman dimanapun berada, yang di dalamnya nanti juga akan terdapat suatu malam yang ketika kita beramal itu bisa melebihi daripada min alfi syahrin, jadi 1000 bulan, ya, lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Namun itu semua tidak akan bisa dicapai atau tergapai kecuali dengan kesungguh-sungguhan sebagaimana penggalan ayat di akhir ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi siapa yang tidak bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya masuknya nanti kita ke dalam bulan Ramadan, atau ketika saat Ramadan tiba kita baru memulai dengan pemanasan terancang-ancang, maka dikhawatirkan kita tidak akan bisa maksimal beramal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan kami tampilkan di pagi hari ini adalah salah satu bentuk persiapan kita, pemanasan untuk menambah air-air, ya, sebagaimana makna daripada bulan Sya'ban itu sendiri adalah mengumpulkan air-air ketika dahulu Islam belum datang, ya, kaum jahiliyah di Arab khususnya di Mekah itu pergi jauh membawa wadah-wadah air atau galon-galon air untuk mencari air sebanyak-banyaknya guna menghadapi bulan yang cukup panas, ya, atau sangat panas, yaitu bulan Ramadan. Nah, bagi kita yang sudah bertakwa, yang sudah sampai kepada kita risalah Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, maka kita mempersiapkan air-air keimanan dan ketakwaan. Apa saja bekalnya itu teman-teman bisa merujuk diantaranya video kami sebelum ini. Nanti akan kami buatkan playlist insya Allah, jadi lebih mudah untuk disimak secara berurutan. Kali ini masih di kitab Syiyam, di kitab yang ketujuh pada kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu di hadis bagian yang kedua, masih di bab yang menjelaskan tentang fadhil syam, keutamaan puasa. Sebelum kita masuk ke dalam keutamaan puasa di bulan Ramadan, ada baiknya kita menyimak, ya, puasa secara umum agar juga termotivasi untuk berpuasa sunnah baik sebelum atau setelah Ramadan nanti berakhir. Banyak sekali manfaat daripada siam, diantaranya di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini di nomor hadis 1639 jika kitabnya sama, di halaman 185, ya, seperti ini teman-teman. Izin saya memberikan sedikit ini bagian yang kedua, ya, dari kitab Syiyam di kitab Sunan Ibnu Majah. Teman-teman yang punya kitabnya sama bisa merujuk, atau yang punya terjemahan juga bisa menyimak agar bisa lebih membekas, ya, mengena dalam hati kita. Langsung saja kita bacakan merujuk ke redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hadis terhubung kepada sahabat Anna Utsman ibni Abil As. Bahwasanya Utsman bin Affan bin Al-As ini adalah salah satu sahabat Nabi. Itu pernah Utsman bin Abu Al-As Saqafi mengundangnya untuk minum susu yang telah ia tuang. Mutharib berkata, "Aku sedang berpuasa." Nah, itu Utsman radhiyallahu anhu berkata, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, lalu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu di sini disebutkan Utsman mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ka ahadikum minal qitali. Hadis ini sahih di kitab Sunan Ibnu Majah dan juga sahih di kitab Sunan. Ini nun nih ada apa tanda nih Ibnu Sunan apa, ya? Sahih Ibnu Hibban, ya, jika tidak keliru. Juga dilihatkan di Musnad Imam Ahmad jika tidak keliru. Kamu tidak mengecek tadi. Di Musnad Imam Ahmad, ya, benar, di nomor hadis 8857.
dan di nomor hadis yang berbeda ada 3 nomor di kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, hadisnya ada yang menyatakan hasan, ya ada yang menyatakan hadis ini sahih di kitab Sunan Ibnu Majah sahih. Jika di kitab di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisnya adalah hasan seperti itu. Kita bacakan redaksi terjemahan dari hadis ini, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya as-siyamu junnatun. Siam itu adalah perisai. Jadi puasa itu bisa membentengi ya, menjadi perisai bagi para pelaku puasa itu sendiri daripada perbuatan-perbuatan buruk, ya kan, daripada gangguan-gangguan syaitan yang tidak terlihat. Karena siam ini sifatnya perisainya tidak terlihat, ya, majasi seperti itu. Jadi hanya gambaran tapi tidak terlihat seperti orang. Tapi menyamai gitu. Menyamai apa di sini? Yaitu asyamu junnatun minan nari. Siam itu perisai bagi pelakunya itu dari neraka. Ya, disebutkan secara umum di sini neraka secara umum ya. Dan kajunnati ahadikum, dan sebagaimana perisai di antara kalian itu minal kitali daripada perisai ketika dia berperang. Jadi kalau orang berperang, jika orang berperang menggunakan baju yang terbuat dari baja, terus dipanah, terus ditombak atau disabet dengan pedang yang tajam sekalipun, maka otomatis pedang tersebut yang bisa mungkin patah dan tidak akan bisa melukai pemakai baju tersebut. Ini sebagaimana gambaran kuatnya perisai puasa bagi orang-orang yang melakukan siam dengan benar, memenuhi rukun yang memenuhi syaratnya, tidak sekedar hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau hanya lapar dan haus saja, kambing pun sudah bisa melakukan itu. Kita yang punya kambing atau yang hewan sejenis, kita bisa tidak berikan makan dari pagi sampai petang, ya dari sahur sampai maghrib, paling hanya berbunyi tapi masih tidak mengalami kematian. Artinya manusia yang hanya berpuasa menahan makan dan minum, derajatnya tidak lebih daripada kambing yang berpuasa dari pagi hingga petang hari seperti itu. Jadi kalau puasanya benar, ini pasti akan membawa dampak yang refleksi pada si pelakunya. Apalagi disertai dengan keimanan, nanti ketika masuk ke dalam bab keutamaan puasa Ramadan, orang yang beriman pasti akan langsung tergugah hatinya untuk bersungguh-sungguh dan bersegera mempersiapkan itu. Ini masih tersisa kurang lebih 3 atau 4 hari. Nah, itu akan berakhir bulan Sya'ban dan akan masuk kepada bulan Ramadan. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu nanti masuk ke dalam, ada salah satu pintu di surga itu yang Allah ciptakan itu khusus untuk orang yang berpuasa saja. Dan nanti orang yang berpuasa akan dipanggil, mana yang ahli siam, mana yang ahli siam, nanti akan berdiri, saya ahli siam gitu. Tapi kalau misalnya namanya Siti Maryam atau Siti Asyama, ya kalau tidak ahli puasa tidak akan dipanggil dari pintu ini. Dan pintu ini ketika sudah dimasuki oleh semua penghuni orang yang berpuasa telah masuk ke dalam pintu surga ini, salah satu pintu di surga itu namanya ditulis, maka yang lain tidak bisa masuk kecuali yang ahli puasa saja. Dan ada juga orang yang dipanggil dari seluruh pintu, tapi tentu amalannya kan berat. Kalau kita sanggup turunkan semua amalannya, insya Allah akan dipanggil dari semua pintu. Tapi setidaknya kita dipanggil daripada pintu-pintu bab yang misalnya sholat fardu dan siam sebagai tambahan paling bawah. Kalau kita hanya mengandalkan sholat fardu saja, lalu kita tidak dipanggil dari sholat yang fardu 5 waktu itu yang wajib, kan ngeri gitu, resikonya bisa terpleset ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian penjelasan tadi, yang insya Allah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Mudah-mudahan kita mendapatkan junnah-junnah ketika melakukan puasa siam, baik yang puasa sunnah dan ketika nanti khususnya di bulan Ramadan, menjadi perisai bagi kita sebagaimana perisai orang yang berperang tidak bisa dilukai oleh siapapun kecuali puasa itu rusak. Kalau puasanya rusak, junnahnya terbelah, maka sasaran itu akan mudah dengan melukai kita, merusak amalia ibadah dan iman kita tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.